32 tahun Orba, tentu ada hasilnya. Saya ini oposisi, ditangkap, dipenjara sama Soeharto. Tapi saya fair katakan, selama Orba, satu ada stabilisasi ekonomi. Yang kedua, kebutuhan dasar dia penuhin Bapak. Ya, SD Impres, Puskesmas, lain-lain yang basic-basic lah. Sekolah juga nggak mahal-mahal banget, ya. Nah, tetapi makin lama Soeharto di situ, dia makin otoriter. Semua di bawah koordinasi Soeharto. Tapi sebetulnya akhir 96, Pak Harto udah nyerah kok, ya. Dia katakan di rapat besar Golkar di Pekanbaru, karena Golkar selalu bilang, "Pak Harto lagi, Pak Harto lagi." Pak Harto katakan, "98 jangan saya lagi dong. Saya ini udah top, tua, ompong, peot, pikun. Jangan saya lagi dah." Tapi Harmoko sama Golkar terus saja. Persis kayak hari ini, teman saya, ya kan, temannya Bang Panda juga, Luhut Panjaitan, terus. Kok jenderal hebat, orang hebat, cita-citanya pengen jadi Harmoko jilid 2 gitu loh. Jadi cara untuk meningkatkan keadilan itu bukan dengan bikin ibu kota baru, ya itu proyek ngelindurnya Pak Jokowi yang dipaksain ABS sama para birokratnya. Poin saya ada manfaatnya. Kemudian zaman Mega sama SBY terjadi stabilisasi demokrasi. Nah, sayangnya pada masa itu mulai ketua umum partai ini bisa memecat anggota DPR. Ya, sebetulnya nggak boleh kecuali dia melakukan tindakan kriminal atau pemilihnya. Misalnya Eben di Kalimantan Utara, ya kan, rakyat di situ merasa dia nggak kerja buat mereka, ya dia berhak usulin. Sehingga DPR itu hidup, ada masalah rakyat dia wakili. Tapi karena dibikin aturan ketua umum bisa mecat anggota DPR anytime, sekarang anggota DPR-nya jadi taman kanak-kanak semua. Jadi demokrasi, ya kan, eee, paling berani kasih catatan-catatan lah kayak Masinton, ya kan. Tapi kan undang-undangnya substansinya sendiri nggak berubah. Nah, eee, selama 9 tahun Jokowi, memang saya sendiri banyak orang terkesima, Mas. Penampilannya sederhana, down to the earth, ya kita pikir dia betul-betul buat rakyat, meyakinkan. Tapi apa yang terjadi, selama 7 tahun dia kuasa, demokrasi dipreteli kok. Partai-partai dia kooptasi, 9 ketua umum, dia entertain, kasih project, kasih kredit, kasih legal immunity, iya kan? Sehingga anggota DPR-nya manut aja, cukup sebetulnya 9 orang, nggak perlu 575 anggota DPR. Tapi nanti habis Jokowi Pan, kita rapiin lagi, anggota DPR nggak boleh dipecat, supaya betul-betul bisa bersuara buat rakyat. Nah yang kedua, demokrasi indeksnya kan ada itu. Demokrasi indeksnya makin lama makin merosot, internasional. Dan yang ketiga, hukum korupsinya. Hari ini KKN dan korupsi. Bang Barni punya handphone. Error mulu, hukumnya error, demokrasinya error, ekonomi rakyat hari ini susah. 40% rakyat kita itu statusnya masih miskin. Gimana caranya handphone rusak perbaikinya? Pilihannya kan cuma satu, total reset atau ganti handphone. Nah, menurut gua Indonesia hari ini, menurut saya mohon maaf, itu perlu total reset atau ganti handphone. Ya, supaya kembali di-recharge buat menegakkan keadilan dan kemakmuran. Nah, apa yang terjadi ini, saya pernah menulis berapa belas tahun yang lalu, ini adalah demokrasi kriminal. Tapi saya ganti karena demokrasi kriminal istilahnya terlalu keras ya. Saya ganti, namanya demokrasi survei. Bacanya demokrasi survei.
survei pasti bayar. Ya jadi parameter utama demokrasi hari ini ya uang. Siapa yang paling banyak uang, dia yang bisa kuasa gitu loh. Nah ini bukan demokrasi yang benar. Ya karena uang, politik uang hanya bisa dikalahkan dengan uang lebih besar. Dan uang lebih besar hanya bisa dikalahkan dengan militansi. Nah menurut saya kalau kita mau total reset, ya mau ganti handphone, harus ada militansi. Nanti kita benahin. Ya. Nah kuncinya dari tadi ngomong korupsi. Mohon maaf, biangnya korupsi itu sistem threshold. Karena mau jadi bupati mesti nyewa partai 60 miliar. Mau jadi gubernur mesti 100 sampai 200 miliar sewanya. Nah kebanyakan calon kan nggak punya uang. Akhirnya apa? Bandar sama cukong yang bayarin. Nah seandainya Eben menang, cukongnya bilang, Eben ya kamu jadi bupati kan gara-gara aku. Kasih dong konsesi hutan, kasih dong konsesi tambang, bikinin dong gua real estate. Manut semua. Jadi yang terpilih dalam sistem demokrasi survei ini loyal sama cukong sama bandar. Jadi ini yang kita mesti ubah. Satu cara ngubahnya, hapuskan threshold partai. Hapuskan threshold presiden, gubernur, dan bupati. Sehingga lebih kompetitif. Sehingga pemilihan itu tidak modal pencitraan doang. Pemilihan harus dengan leadership, dengan vision, dengan track record. Bukan modal survei, modal media berbayar, modal buzzer. Demokrasi Indonesia dibajak sama kelakuan kayak begini. Nah, Bung Karni sistem kapitalis Amerika, seleksi kepemimpinannya kompetitif. Sehingga bisa dapat gubernur, bupati, presiden yang bagus, cocok sama zamannya. Sistem komunis kita boleh nggak setuju. Seleksi kepemimpinannya sangat-sangat kompetitif. Nggak gampang buat sampai sisi komite. Ya. Indonesia ngaku Pancasila, NKRI, sistem seleksi kepemimpinannya tidak amanah dan tidak kompetitif. Kenapa? Demokrasi survei. Jadi ini yang kita mesti gebuk dulu. Terima kasih.